Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarofatun Nikmah dengan NIM 211765 dari kelompok 1. Dan pembahasan yang akan saya bawakan adalah tentang lingkungan, etika, dan sosial. Apa saja yang akan ada di pembahasan kali ini? Kita masuk ke slide berikutnya, ada table of contents. Itu pertama ada pengertian yang akan dibahas adalah tentang pengertian lingkungan, etika, dan juga sosial. Kemudian pembahasan kedua ada etika dalam Islam. Apa-apa saja etika dalam Islam. Kemudian yang ketiga ada sikap etis terhadap Allah, dan yang kelima ada sikap etis terhadap sesama. Kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama, pengertian. Apa sih lingkungan, etika, dan sosial itu? Mari kita lanjut. Lingkungan, etika. Sebelumnya, pengertian dari lingkungan itu sendiri apa? Lingkungan sebenarnya adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Kemudian etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu ataupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Nah, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Kemudian, etika lingkungan ini diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan interaksi atau hubungan kemasyarakatan yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang termasuk dalam lingkungan sosial itu adalah lingkungan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan keluarga, teman sebaya itu tadi akan membentuk perilaku dalam diri setiap individu. Di mana lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik karena perilaku dan kepribadian seseorang itu cerminan dari lingkungan sosial yang ia tempati. Jadi berlaku juga sebaliknya, jika lingkungan sosialnya buruk atau tidak baik akan membentuk pribadi yang tidak baik pula. Lanjut ke poin kedua, itu ada etika dalam Islam. Apa saja sih etika dalam Islam itu? Etika dalam Islam, sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertiannya. Etika Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk sesuai dengan ajaran Islam yang tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ajaran Islam itu tidak lepas dari tuntunan Al-Quran dan hadis. Makanya etika dalam Islam ini juga tidak jauh-jauh dari aturan-aturan ataupun hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian Majid Fahri membagi etika Islam menjadi 4 kelompok. Di antaranya adalah moralitas skriptual, etika teologis, yang ketiga etika filosof, dan yang keempat adalah etika religius. Kita masuk ke selanjutnya. Yang pertama, moralitas skriptual, sebuah tipe etika di mana keputusan-keputusan yang terkait dengan etika tersebut diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan memanfaatkan abstraksi dan analisis para filosof dan para teolog di bawah naungan metode-metode dan kategori diskursif yang berkembang pada abad 8 dan 9. Kemudian yang kedua, etika teologis, sebuah tipe etika di mana dalam mengambil keputusan-keputusan etika sepenuhnya mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kelompok etika tipe ini ada pada kelompok aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah.
Kemudian yang ketiga itu ada etika filosof, tipe etika di mana dalam mengambil keputusan-keputusan etika mendasar sepenuhnya pada tulisan Plato dan Aristoteles yang telah diinterpretasikan oleh para penulis neoplatonik dan Galen, yang digabung dengan doktrin-doktrin setia, Platonik, Pythagorean, dan Aristotelian. Yang termasuk kelompok ini antara lain adalah Ibnu Miskawayh dan penerusnya. Kemudian yang keempat, etika religius. Merupakan tipe etika di mana keputusan etikanya mendasar pada Al-Quran, As-Sunnah, konsep-konsep teologis, kategori filsafat, dan sedikit sufis. Baik, kita lanjut. Di poin ketiga ada sikap etis terhadap Allah. Menurut Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab Hikmat At-Tashri wa Falsafatuhu menjelaskan bahwa etika atau beradab kepada Allah terangkum dalam 3 hal, yaitu pertama, mengikuti perintahnya serta menjauhi semua larangannya, seperti mengerjakan yang wajib, misalnya adalah sholat, puasa, zakat, dan haji, ataupun amalan yang sunnahnya, misalnya membantu fakir miskin atau yang terkena bencana. Kemudian yang kedua, beramal menggunakan berbagai macam cara maupun sebab yang akan mendatangkan ridhonya, seperti mencintai Rasulnya dengan memperbanyak sholawat kepadanya atau selalu mendoakan orang mukmin, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Kemudian yang ketiga, berusaha tidak menuruti kehendak nafsu atau mujahadah, serta mengarahkannya kepada hal-hal yang positif. Baik, kita lanjut lagi. Di sini ada pendapat menurut Syekh Muhammad bin Abdul Karim dalam Mausu'ah Al-Kisanzan mengutip pendapat Syekh Mahmud bin Hasan Al-Farkawi yang menjelaskan bahwa cara beretika dengan Allah adalah dengan mengagungkan syiar-syiar agamanya serta bergaul makhluknya, khususnya manusia, dengan rasa hormat dan rasa menghargai. Kemudian di sini menurut pemaparan Muhammad Ibn Sirin, adab yang paling dekat dengan Allah adalah dengan mengenal atau ma'rifat sifat ketuhanannya, taat kepadanya, dan banyak memujinya di kala waktu lapang, serta bersabar dalam menghadapi kesulitan. Yang dimaksudkan di sini tentang memujinya di kala waktu lapang itu sama seperti kita berzikir, ada bacaan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar, ya kan. Nah, di situ kita luangkan waktu kita untuk berzikir. Tidak lupa pula juga untuk beristighfar. Baik, lanjut ke poin keempat. Di sini ada sikap etis terhadap sesama. Pentingnya etika baik kepada sesama. Yang pertama, berkata baik kepada manusia. Itu sudah dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Teman-teman bisa cek di Al-Quran masing-masing. Kemudian yang kedua, tidak boleh sombong terhadap sesama manusia, itu dalam Quran surat Luqman ayat 18. Yang ketiga, tidak boleh tamak dan kasar dengan sesama manusia, sesama muslim juga. Hadis riwayat Bukhari nomor 4918 dan riwayat Muslim nomor 2853. Kemudian yang keempat, berbuat zalim kepada sesama manusia akan bangkrut kelak di akhirat. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, hablum minallahnya baik, tetapi hablum minannasnya tidak baik, maka akan rugi di akhirat. Jadi keduanya harus seimbang. Hablum minallah baik, hablum minannas juga baik. Yang terakhir, setiap muslim itu adalah saudara. Nah, bagaimana etika sesama muslim itu? Yang pertama, ketika kita bertemu mengucapkan salam. Misalkan kita bertemu mengucapkan assalamualaikum dan dijawab juga dengan waalaikumsalam. Kemudian yang kedua, tidak berbohong. Yang ketiga, rendah hati dan tidak sombong. Yang keempat, tidak menggunjing,
menghina, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, menjenguk dan berdoa untuk orang yang sakit. Yang keenam, merawat jenazah. Nah, untuk merawat jenazah ini, siapapun itu, baik kita kenal ataupun tidak, kita berhak membantunya. Kita berhak untuk datang membantu, gitu ya, untuk merawat jenazah, mengurus dari memandikan, mengafani, menyolati, hingga dikebumikan. Kemudian yang ketujuh ada menolong dan tidak menelantarkan. Kita sesama muslim harus saling tolong menolong dan tidak boleh menelantarkan satu sama lain. Kemudian yang kedelapan, tidak menimpakan keburukan terhadap orang lain. Yang kesembilan, pemaaf dan santun. Sebagai seorang muslim itu kita harus pemaaf dan juga santun. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah menganggap orang lain seperti diri sendiri. Sama halnya, sebelum melakukan sesuatu, kita melihat dulu diri kita, apakah kita mau diperlakukan seperti itu. Jika tidak, jangan lakukan hal seperti itu kepada orang lain. Contoh kecilnya seperti ini, jika kita tidak suka dicubit atau kita tidak suka dipukul, maka kita jangan memukul atau menyubit orang lain. Gitu, coba simpelnya. Oke, baik teman-teman, thanks for watching. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di pembahasan kali ini bermanfaat dan dapat diterima oleh teman-teman semua. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.